Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang on-chain analysis secara lebih dalam. Tadi kita sudah bahas tentang pengantarnya, so let's go. Beberapa metrik on-chain yang saya mention yaitu pertama ada activity dan adoption metrics, kemudian kedua ada supply and liquidity metrics, kemudian yang ketiga ada investor behavior metrics, dan yang keempat ada profitability metrics. Nah, yang pertama ada activity and adoption metrics. Beberapa yang penting yaitu ada active address, new address, kemudian transaction count and volume. Nah, apa itu active address? Active address sendiri adalah jumlah alamat unik yang aktif mengirim atau menerima transaksi dalam periode tertentu. Nah, active address ini menunjukkan tingkat aktivitas jaringan, sehingga jika active address mengalami peningkatan, berarti lebih banyak pengguna aktif, yang bisa berarti juga adopsi dalam blockchain tersebut meningkat. Nah, berikut ini adalah contoh on-chain metrics untuk active address dan di pairing dengan harga dari token Tron. Kita lihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, active address dari Tron ini cenderung mengalami peningkatan secara terus-menerus. Dari situ, bisa kita bilang bahwa adanya adopsi yang meningkat dari blockchain Tron ini. Bereaksi dari hal tersebut, kita bisa lihat juga bahwa token dari Tron ini juga mengalami peningkatan sampai dengan saat ini. Kemudian juga ada new address, di mana new address ini adalah jumlah alamat baru yang dibuat. New address ini menggambarkan pertumbuhan pengguna baru. Dan berarti di mana ketika banyak alamat baru, seharusnya potensi investor retail masuk itu juga semakin meningkat. Nah, berikut ini adalah contoh peningkatan dalam new address untuk blockchain Ethereum. Di tahun 2017 kita melihat ke tahun 2018 itu adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam new address Ethereum. Dan dari situ harga dari Ethereum sendiri merespon dengan kenaikan yang selevel dengan juga jumlah peningkatan new address dari Ethereum tersebut. Kemudian selanjutnya ada transaction count and volume, di mana transaction count ini jumlah transaksi bisa per hari atau per minggu atau per bulan. Kemudian transaction volume juga nilai total volume transaksi bisa per hari, per minggu atau per bulan. Tujuannya untuk mengukur aktivitas ekonomi dalam jaringan blockchain tersebut. Nah, kita juga ambil contoh untuk number of transaction dari Ethereum ini. Kita lihat dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini, Ethereum sendiri untuk number of transaction itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dari situ, bahkan sampai dengan tahun ini, tahun 2025 ini, Ethereum terus mengalami peningkatan terus-menerus dalam jumlah number of transaction-nya. Di situ kita bisa melihat berarti adanya adopsi yang aktif di Ethereum sehingga harga Ethereum pun juga ikut meningkat. Kemudian matriks yang kedua ada supply and liquidity matrix. Poin-poin yang beberapa yang penting yaitu ada exchange inflow and outflow, kemudian ada supply on exchange versus supply in wallets, kemudian ada stablecoin supply. Nah, apa itu exchange inflow and outflow? Inflow itu berarti token masuk ke exchange cenderung siap untuk dijual. Ini bisa jadi cenderung market ini bearish. Sedangkan untuk outflow itu sebaliknya. Token itu keluar dari exchange cenderung token ini disimpan dalam wallet tersebut sehingga bisa jadi pertanda bullish untuk market. Berikut ini adalah contoh matriks untuk Bitcoin exchange inflow all exchange. Di mana kita bisa melihat bahwa tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 Agustus ini, exchange inflow itu cenderung mengalami penurunan. Dan di sini kita juga bisa melihat harga dari Bitcoin sendiri cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan jika kita bandingkan dengan exchange outflow dari Bitcoin ini, all exchange, kita bisa melihat bahwa untuk exchange outflow ini cenderung lebih besar daripada inflow tadi. Sehingga bisa kita bilang ini lebih bullish untuk Bitcoin. Kemudian juga ada supply on exchange versus supply in wallet. Ketika supply di exchange ini tinggi, potensi jual itu besar. Sedangkan sebaliknya jika supply di wallet pribadi itu tinggi, investor itu cenderung untuk hold. Nah, berikut ini adalah contoh matriks untuk Bitcoin Exchange Reserve untuk all exchange, di mana kita bisa melihat sejak tahun 2022 sampai saat ini 2025 di bulan Agustus, exchange reserve dari Bitcoin ini, dari all exchange ini cenderung mengalami penurunan. Bahkan saat ini berada di all time low-nya. Kemudian yang ketiga ada stablecoin supply, di mana stablecoin supply ini adalah matriks yang mengukur jumlah stablecoin seperti USDT dan USDC yang bersirkulasi di market kripto. Mengapa penting? Karena ketika stablecoin ini tinggi, maka dry powder atau amunisi ini siap dipakai untuk membeli kripto. Nah, berikut ini adalah matriks untuk total stablecoin supply dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Bisa kita lihat ini dari tahun 2020 sampai 2022 adanya kenaikan yang sangat tinggi pada stablecoin supply sehingga market ini, kita tahu pada tahun 2021, Bitcoin itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali pasca pandemi COVID. Bahkan stablecoin ini terus-menerus mencapai all-time high-nya. Nah, kemudian selanjutnya matriks yang ketiga ada investor behavior matrix, seperti whale tracking dan juga hodl waves. Nah, yang pertama ada whale tracking. Apa itu whale? Whale itu adalah wallet dengan kepemilikan jumlah Bitcoin atau kripto yang sangat besar. Nah, kenapa penting? Karena aktivitas whale itu bisa memengaruhi harga secara drastis. Di mana whale inflow exchange itu berarti potensi jualnya besar, sedangkan whale akumulasi di cold wallet atau mereka
mengeluarkan token atau kripto dari exchange, itu bisa berarti potensi bullish signal. Kemudian selanjutnya ada hodl waves, di mana hodl waves ini analisa untuk distribusi umur koin, yaitu berapa lama koin disimpan tanpa dipindah. Nah, hodl waves ini bisa menjadi tanda berapa banyak koin lama yang tidak bergerak, di mana jika semakin banyak dan semakin lama suatu kripto tersebut di hold, berarti investor semakin yakin untuk potensial jangka panjang dari kripto tersebut. Dan yang perlu diperhatikan, ketika banyak lonjakan koin muda atau koin yang baru dibeli dan baru bergerak, itu bisa jadi potensi aksi jual. Nah, berikut ini adalah contoh grafik untuk hodl waves, di mana kita bisa lihat untuk warna ungu, ini berarti untuk Bitcoin holding lebih dari 10 tahun, biru untuk 7-10 tahun, hijau untuk 5-7 tahun, dan seterusnya. Seiring bertambahnya tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini, kita bisa lihat bahwa jumlah wallet atau Bitcoin yang tidak berpindah selama 10 tahun atau lebih itu semakin meningkat jumlahnya. Kemudian selanjutnya juga ada profitability matrix, di mana kita bisa melihat dengan profitability matrix ini apakah mayoritas holder ini berada dalam keuntungan atau tidak. Yang pertama ada MVRV ratio dan juga kedua ada NUPL. Yang pertama yaitu ada MVRV ratio, di mana simpelnya ketika MVRV tinggi itu investor berarti mayoritas untung, sehingga resiko jual itu meningkat. Sedangkan ketika MVRV itu rendah, mayoritas investor ini rugi sehingga adanya potensi akumulasi. Secara historis nilai di atas 3,7 itu menunjukkan puncak harga, sedangkan nilai di bawah 1 menunjukkan dasar dari harga. Nah, berikut ini adalah contoh MVRV ratio untuk Bitcoin. Dan untuk saat ini kita bisa melihat bahwa MVRV ratio di bulan Agustus tahun 2025 ini, MVRV ratio dari Bitcoin ini berada di angka 2,25, yang berarti seharusnya Bitcoin belum berada di top harga maksimalnya untuk cycle kali ini. Kemudian yang kedua ada NUPL, di mana NUPL ini mengukur persentase investor yang sedang floating profit atau rugi. NUPL tinggi berarti mayoritas profit sehingga risiko distribusi atau penjualan. Sedangkan NUPL rendah itu mayoritas rugi sehingga sinyal bawah atau sinyal akumulasi atau capitulation soon. Dan nilai di atas 0 itu menunjukkan bahwa investor sedang berada dalam kondisi profit, dan tren nilai yang meningkat berarti semakin banyak investor yang mulai mendapatkan profit dalam investasinya. Nah, berikut ini adalah contoh untuk grafik matriks Bitcoin NUPL. Dan bisa kita lihat di sini sejak tahun 2022 sampai dengan tahun ini Bitcoin NUPL ini cenderung mengalami peningkatan di atas 0, dan per Agustus tahun ini, tahun 2025, Bitcoin NUPL sendiri ada di angka 0,5. Nah, berikut tadi itu adalah beberapa contoh on-chain matrix yang bisa kalian gunakan untuk memperkuat analisa fundamental dan teknikal kalian. Nah, mungkin untuk selanjutnya, untuk pembahasan lain, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa coba komen di Instagram CryptoWave atau YouTube CryptoWave. Di sana akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan request kalian. See you guys in the next video.